Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Danisa Dewi, nomor absen 31 dari kelas 11.5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ulasan mengenai artikel yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digitalisasi. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas remedial mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Dalam pemaparan ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan utama sebagai panduan pembahasan. Yang pertama, apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Artikel tersebut membahas bagaimana Pancasila menghadapi tantangan besar di era digital. Di tengah perkembangan teknologi seperti media sosial, algoritma, dan arus informasi tanpa batas, nilai-nilai Pancasila semakin sulit diterapkan secara konsisten. Artikel juga menekankan bahwa digitalisasi membawa dampak positif sekaligus negatif. Satu sisi, teknologi memudahkan komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain, ia membuka ruang bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, ideologi asing, hingga perubahan perilaku generasi muda yang mulai menjauh dari nilai gotong royong dan persatuan. Ya, artikel menyoroti bahwa tantangan ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah karakter dan cara berpikir masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Yang kedua, kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut? Permasalahan ini terjadi karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktornya, yang pertama, tingginya angka penggunaan internet. Indonesia memiliki 1.853 juta pengguna internet dengan penetrasi sekitar 606,5% penduduk, sehingga sebagian besar aktivitas masyarakat kini berlangsung di ruang digital. Semakin sering berada di ruang digital, semakin besar peluang terpapar informasi negatif. Yang kedua, generasi muda menjadi pengguna paling aktif media sosial. Remaja hingga usia 35 tahun mendominasi pengguna aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan X. Kelompok inilah yang paling mudah terdorong arus tren, opini, dan perilaku yang belum tentu sejalan dengan Pancasila. Yang ketiga, banyaknya hoaks dan disinformasi. Menurut data Kominfo, terdapat 3.356 hoaks yang beredar hanya dalam kurun setahun, termasuk 916 hoaks politik. Seringnya masyarakat terpapar hoaks membuat opini publik mudah terbelokkan dan menyebabkan perpecahan. Yang keempat, masuknya ideologi dan pengaruh asing secara bebas. Media sosial membuka peluang bagi radikalisme, individualisme ekstrim, gaya hidup konsumtif, hingga budaya asing yang tidak sesuai nilai bangsa. Ini membuat sebagian remaja kehilangan arah jati diri. Yang kelima, menurunnya minat mempelajari Pancasila. Banyak remaja menganggap Pancasila membosankan, kurang relevan, atau tidak dikemas secara modern. Padahal, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat dilakukan generasi muda? Nah, solusinya yaitu sebagai generasi muda, kita harus aktif memberikan solusi solutif yang bisa diterapkan. Yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital. Penelitian menunjukkan
bahwa literasi digital dapat menurunkan penyebaran hoaks di kalangan siswa SMA hingga 20,6% dan membuat pengguna TikTok Gen Z lebih kritis sebelum membagikan informasi. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi literasi digital, semakin kuat pertahanan ideologinya. Yang kedua, membuat dan menyebarkan konten positif. Generasi muda bisa menjadi agen perubahan dengan membuat konten toleransi, kerjasama, gotong royong, semangat kebinekaan, serta pesan anti-bullying. Konten positif dapat menjadi penyeimbang dari maraknya konten negatif. Yang ketiga, melaporkan konten hoaks dan ujaran kebencian. Kita bisa memanfaatkan fitur laporkan di media sosial untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sesuai nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan baik. Tidak asal mengikuti tren, tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi, dan tetap menjaga etika komunikasi di ruang digital. Yang kelima, mempelajari Pancasila dengan cara modern. Misalnya melalui podcast, video kreator edukasi, webinar atau komunitas yang membahas kebangsaan. Penyajian modern akan membuat Pancasila terasa lebih dekat dan relevan. Yang keenam, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil seperti menghargai perbedaan, membantu teman, menghormati guru, sehingga tidak membuat konten yang merugikan orang lain. Generasi muda bukan hanya perlu memahami Pancasila, tetapi juga penerapannya. Yang keempat, apa kesimpulan yang terdapat pada artikel tersebut? Kesimpulannya yaitu era digital membawa tantangan besar bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Jumlah pengguna internet yang sangat tinggi, maraknya hoaks, serta pengaruh ideologi asing membuat generasi muda harus memiliki daya filter yang kuat dan kesadaran penuh terhadap nilai persatuan Pancasila tetap menjadi dasar negara yang relevan. Tetapi pengguna inilah yang sangat bergantung pada partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga dunia digital agar tetap sehat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.